Nggak sampai 5 menit. Masuk, terus dia bilang, tanya, kamu umur berapa? 23. Udah kawin belum? Belum. Mau belajar nggak? Mau. Saya kirim ke Jepang ya. Udah gitu loh. Wow. Nah, karena urus sama ini ASN saya. Udah, akhirnya saya dikasih surat Ah, pengantar untuk ikut itu Colombo Plan waktu itu. oke. 3 bulan, 3 bulan. Pampasan perang di Jepang. Coach Yohanes mau mau Pak Bi ini mungkin jelasin dulu gitu, nggak sebelum kita ngomongin branding ya, cerita singkatnya. Ya, itu Ya, kehidupan sebelumnya ngapain Pak bisa sampai ada hari ini? Nah, itu singkatnya sekolah kehidupan Pak Bi. ya. Jadi awalnya saya tidak pernah menyangka bahwa saya Ah, akan berada di dunia ini sebetulnya. Karena oke. saya kan sebetulnya habis lulus kuliah, Hmm. lulus SMA, sorry, lulus SMA tahun 67, jadi lama sekali udah. Kemudian saya kepingin masuk ITB, tapi karena biayanya nggak cukup, jadi akhirnya saya sekolah di Jakarta. Oke. Jadi sekolahnya sekolah seni rupa di Jakarta, Hmm. sekolah kecil gitulah. Seni rupa berarti Uh, emang udah seni Pak ya alirannya ya? akhirnya seni, padahal saya SMA-nya pasti alam, pas pal kan. Jadi Ah, sayang sayang banget tuh aljabar dan alif angkanya 9,5, tapi kemudian ininya apa namanya masuknya ke seni rupa, nggak dipakai. Jadi terus ah, terus kemudian karena saya tujuannya nabung untuk bisa masuk ITB, jadi saya dari SMA kelas 2 itu udah nabung nih dengan hmm, hmm. uang jajan disimpan dan uang transport disimpan, jadi ke sekolah itu jalan kaki gitu kan. Oh, wow. Hmm. Sampai kemudian untuk tambah-tambah saya jualan komik. Hmm. Jualan komik di kaki lima, di Mestix itu, di Mestix. Uh, jadi Plastik Blok M Pak. Blok M ya, depan Radio Oh, Om itu dulu. oh, Uh, oke. Sambil baca-baca saya bilang, ah kalau gini aja gue juga bisa bikin. Nah akhirnya saya bikin komik, bikin buku Hmm. komik. Uh, dari mulai per buku 2.500 rupiah sampai dalam kurang dari waktu 1 tahun sudah jadi 80.000 Apanya tuh Pak? per per Komik. naskah ya. Per naskah. Wow. Itu komik apa Nah, dulu ya Pak? komik silat-silat itu zaman Jan Bintaraga Oh, gitu. oke, oke, Nah, oke. jadinya sebulan saya bisa bikin 3 kan, saya cukup produktif ya. Wow. Nah, jadi kalau sebulan tuh saya dapat duit 240.000, Zaman itu itu zaman itu gede banget tanah di, dong Pak. tanah di depan kompleks saya itu di Cilandak Fatmawati itu harganya baru 500 perak per meter. Jadi harusnya saya bisa beli 500 meter per bulan. Wow. Cuma memang waktu itu fokus saya bukan bukan investasi ya. Iya. Fokus saya menyenangkan ibu saya, jadi saya Hmm. kasih uangnya untuk kepentingan ibu lah gitu ya. Wow. Ini kamu yang bikin, iya. Hmm. Mau nggak kamu kerja buat saya? Saya Hmm. tanya kerja apa? Gitu. Kerja jadi art director. Art director itu apa? Gitu. Karena nggak pernah diajarin. Gini Ah, aja deh, kamu kerja aja sama saya, nanti saya kasih guru dari banyak negara di dunia. Ada Swedia, ada Den Haag, ada apa namanya Denmark, ada ah. Singapura, India, Pakistan, banyak lah. Hmm. Ada Skandinavia. Jadi akhirnya saya kerja di situ, saya ditanya mau gaji berapa. Hmm. Saya bilang, wah saya nggak tahu gaji saya berapa. Gini aja deh, kamu sebulan itu bikin komik ini dapat berapa? 240.000. Ya udah gaji kamu segitu, gitu. Oke, wow. Dan waktu itu $1 masih 1.250. Iya. Jadi sama dengan $2.000. Wow, itu tahun tahun berapa Pak? 69. Wah, itu Jadi harusnya sudah kuliah sangat tinggi banget gitu kan? kuliah cuma dapat tahun pertama aja. Terus ditawarin. Saya tanya ayah saya kan, ini saya lagi anak kuliah ditawarin kerja gimana? Lu kan kamu kuliah untuk kerja juga, ya udah keterima aja gitu. Ngapain tunggu 4 tahun lagi gitu ya Pak ya? Gitu ya? Iya. Nah kalau Oh, waktu itu saya sudah sadar investasi, mungkin saya sudah jadi tuan tanah sekarang. iya bener. Di Cilandak situ ya Pak ya?
Iya, per bulan bisa beli 1.000 meter tuh kalau 500 Iya, ribu. iya. Terus kalau 10 bulan aja udah berapa? Udah 10.000 meter persegi kan? 1 hektar Iya, gitu. 1 hektar. Ya, tapi memang bukan. Iya, iya. Karena ayah saya juga kelihatannya bukan orang yang invest di tanah ya, karena dia nggak ngajarin saya itu. Jadi ayah Karena ibu tuh dulu apa Pak backgroundnya? ayah saya direktur bank, Oh, oke. terus pensiun dini, pensiun dini. Ya, dia punya uang pesangon itu waktu pensiun dini itu 14 juta. Besar Ditawarin waktu tanah itu. di Cilandak itu, ya, tanah Cilandak itu di belakang kompleks Ubud itu Hmm. 4 perak per meter. Bayangin tuh, kalau dia beli. Memang rezeki Wow. keluarga itu bukan di tanah. Iya, iya. Tuhan atur rezeki masing-masing Iya, ya. udah Siap. diatur. Ya, ya, luar biasa. Terus abis itu apa Pak? Jadi art director di perusahaan bule itu waktu itu atau gimana Ya, Pak? perusahaan multinasional, Oke. itu PMA termasuk rating pertama ya. Nah, Mereka itu membawa teknologi modern packaging. Jadi oh, percetakan offset, nah, kemudian percetakan apa namanya corrugated board, kemudian oke. flexografi, kemudian macam-macam lah. Dari situ Ya. saya memang belajar tentang graphic design, Nah, kenal logo, kenal segala macam di situ. hmm, hmm. Jadi hampir semua kemasan Unilever itu saya gambar. Wah, luar biasa. Rinso lah, apa, Pepsodent. Wow. Sebelum Wah, Pepsodent ada Proden ya. itu beberapa zaman kemudian baru Coach Johannes itu kita kita ketemunya Iya, sedikit beda Pak ya. Iya. beda zaman, beda Beda zaman. zaman dikit, beda tipis lah Pak, beda tipis. Iya, iya. Nah terus apa Pak Bi? Habis terus karir terus gitu, akhirnya Pak Bi gimana? Nah, eh, pada waktu tahun 2004 awal, Ya. itu saya diundang untuk ini apa, ngasih seminar. Hmm. Jadi waktu itu badan eh, badan ekspor nasional lah gitu-gitu lah ya. Oke, oke. Hmm. Nah, di antara 4 pembicara itu yang nggak punya titel cuma saya. Yang Nggak lainnya itu lulus kuliah Pak kan? nggak pernah kuliah. Iya, iya. Yang lainnya itu ada dekannya ITB, kemudian ada rektornya mana gitu ya. Pokoknya Nah, semua. Nah, kebetulan yang buka itu keynote speaker-nya waktu itu Menteri Perindustrian, oke. Pak Hmm. Andi Yusuf, Hmm. yang Hmm. Jenderal Andi Yusuf itu. Hmm. Hmm. Nah, herannya itu beliau nggak habis buka nggak pulang, dia Oh. duduk ngikutin semua pembicara. Hmm. Nah, yang terakhir kan saya bicara paling Ya. muda. Saya baru 24 tahun usia. Uh, lulusan 23 SMA. lulusan SMA. Pak, Terus 24 tahun berarti Bapak udah kerja berapa tahun waktu itu? itu udah kerja 3-4 tahun lah. Oke, oke, siap. Terus, terus? Jadi bekal ilmunya udah lumayan lah untuk ini ya, untuk kasih seminar. Nah, Ya. kemudian sama sama asisten pribadinya Pak Yusuf ini, Hmm. saya dikasih kartu nama. Dibilang besok jam 9 kamu datang ke kantor Pak Menteri. Pak Hmm. Menteri mau ngomong sama kamu. Akhirnya besok pagi-pagi saya ke ini, Menteri Perindustrian sana. Iya, iya, iya. Nggak sampai 5 menit masuk, terus dibilang, tanya, kamu umur berapa? 23. Udah kawin belum? Belum. Mau belajar nggak? Mau. Saya kirim ke Jepang ya. Udah gitu loh. Wah, Nah, karena urus sama ini ASN saya. Udah, akhirnya saya dikasih surat ah, pengantar untuk ikut itu Colombo Plan waktu itu. oke, 3 bulanan, kan? 3 bulan. Pampasan perang di Jepang. oke. Jadi saya ikut sana. Saya belajar jurusannya 2004 adalah kan Pak ini? bukan itu 9 berapa? 90 Tadi Bapak eh, sebut. 74. Oh, oke, oke, oke. Wow. Hmm. Terus, 74. terus. Itu apa namanya? Saya belajar di sana graphic design pada industrial design. Jadi Hmm. kalau misalnya Anda lihat televisi gitu ya, itu kenapa warnanya putih, kenapa warnanya hitam, kenapa tombolnya hijau, kenapa tombolnya sebelah kanan, sebelah kiri itu saya belajar itu. Hmm. Industrial Nah, design. Hmm. industrial design dan di situ
Saya harusnya udah pulang 3 bulan, tapi karena gara-gara saya menemukan satu konsep yang namanya lunchbox. Oke. Ini lunchbox itu gini ceritanya. Di Jepang itu kalau makan siang dikasih bento Ya. yang kotak-kotak gitu. Ada nasinya, ada sayur segala macam. Nah itu karena musim dingin, jadi kalau ditinggal 5 menit aja udah dingin tuh makan. Oke. Lalu yang saya lakukan adalah saya ngambil styrofoam, yang kebetulan styrofoam itu di kantor saya juga ada, styrofoam box itu. Nah, saya sisipkan tuh di antara bento sama masing-masing tempat makan itu. Lalu kemudian bos saya lihat, wah ini konsep yang luar biasa nih, coba kamu selesaikan. Akhirnya saya bikin konsep lunchbox. Dibawa ke Matsushita, nama dia diproduksi. Nah, gara-gara itu saya ditahan, jangan pulang gitu. Kreatif banget itu berarti ya Pak ya? Pada zaman itu iyalah, tapi itu kan akal-akalan kita aja supaya masa dikasih sup langsung dingin kan, ya, kasih styrofoam tutup, waktu saya buka masih hangat, wah bos saya kaget, langsung dilaporin ke bos besar. Gitu. Terus Bapak stay di Jepang sampai gimana? Sampai hampir setahun lah, karena setiap pamit pulang ditahan. Di Jakarta udah ditelepon, kamu saya bayar $2.000 nganggur setiap bulan. Karena kerja kan di itu kan agensi itu kan. Saya kerja di perusahaan itu lah. Perusahaan itu nggak bisa ngebantah, nggak berani ngelawan karena yang nyuruh menteri kan, jadi nggak bisa. Oh iya betul iya. Jadi hampir mungkin 10 bulan. Akhirnya apa namanya? Nah yang menarik itu pesan pada waktu saya mau balik itu bos besar itu bilang bahwa percuma kamu punya ilmu desain yang hebat kalau kamu nggak bisa jual. Gitu. Jadi gimana? Ya kamu harus jadi salesman, belajar dari salesman. Selling yang paling gampang itu jualan produk karena barangnya ada, bisa dilihat, diraba, dipegang, dicoba gitu. Yang kedua, selling insurance, jual asuransi. Asuransi itu jualnya susah. Kenapa? Karena yang kamu jual itu rasa takut. Orang dibikin takut. Nah, yang ketiga itu jual ide. Karena dia kan perusahaannya jual ide juga. Jadi menjual ide itu menurut dia kerjaan paling sulit. Nah, itu kemudian saya balik ke Indonesia, saya tertantang nih. 2 tahun kemudian saya merasa, wah, saya di perusahaan ini menjadi the big frog in a small pond. Udah jadi jagoan, tapi kolamnya kecil, packaging doang gitu. Udah gondrong belum Pak waktu itu Pak? Udah. Justru waktu ke Jepang dipotong pendek. Jadi akhirnya saya resign jadi salesman. Jadi salesman. Salesman apa Pak? Salesman billboard. Jualan billboard. Jadi kalau klien saya Unilever lagi pasang billboard di stadion utama itu Gelora Bung Karno. Wow. Iya, terus. Jadi Bapak jualan gitu, satu-satu corporate dimasukin gitu ya? Iya, datang. Tapi udah kenal beberapa orang di dalam ya Pak ya? Enggak, ya kenal dari kirim surat aja, Kemudian presentasi. Nah, di situ saya belajar how to sell itu. Nah, tapi nggak asing buat saya karena waktu di packaging juga diajarin packaging is a silent salesman. Jadi ada prinsip-prinsip sales di dalam packaging itu sendiri. Iya, betul. Nah itu setelah itu karena saya udah merasa cukup belajar dari salesman, saya masuk ke periklanan. Itu pun juga sebetulnya nggak sengaja gitu. Karena begitu saya keluar dari perusahaan sebagai salesman, kartu nama saya tulis. Jika saya bikin kartu nama gitu ya, Subiakto Priyodarsono, a creative person looking for a creative company. Itu saya lihat di posting Bapak. Saya komen tuh keren banget itu. Ada fotonya kan Pak? Iya betul. Itu pada zaman itu kartu nama pakai foto mungkin juga breakthrough kali ya? Belum ada.
Iya, dan akhirnya ada yang nyantol tuh. Karena apa? Karena kliennya pengen dibilang kreatif, jadi akhirnya dia